Shalom saudara terkasih, dengan penuh sukacita kita kembali bertemu dalam ibadah online CCC. Selamat datang di channel YouTube CCC dan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Pelayan firman pada minggu ini adalah Pastor Emma Roslim. Dan sebelum kita memuji meninggikan nama Tuhan, menerima firman-Nya, saya mengajak Anda semua untuk sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami, Raja kami, Allah dalam kehidupan kami kembali tunduk di hadapan-Mu Tuhan Yesus, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus, kami perlu kehadiran-Mu dalam kehidupan kami dan di dalam ibadah online ini Tuhan Yesus. Karenanya Tuhan, biarlah Engkau berkarya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang kami lakukan hari ini dalam ibadah ini, memuji meninggikan Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, selamat menikmati ibadah hari ini, selamat menerima berkat Tuhan. Saya ajak saudara yang ada di rumah bersama keluarga saudara. Mari kita menyembah Dia, mari kita meninggikan Dia. Amin. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, ruhku, waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kau hadir di tengah-tengah keluarga saat ini, Roh Kudus. Lawatlah hadirat-Mu, ruhku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, ruhku, waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir, ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, ruhku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku
Mari saudara, di tempat saudara walaupun saat ini masih ada sedikit aturan untuk tidak bisa kemana-mana, tapi WA saudara bisa sanggup sampai ke seluruh dunia. WA saudara sanggup untuk menyentuh banyak orang. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Pada saat saudara mendoakan orang yang sakit, orang itu akan sembuh dalam nama Yesus. Pada saudara mendoakan orang yang lemah, orang itu akan dikuatkan. Karena ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Waktu dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Karena kita sudah terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sama-sama katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sampai di ujung, berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Mujizat pasti terjadi di setiap Anda melangkah, memberitakan Injil. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan terus menyembah Dia. Saya ada kesaksian saudara di kelompok
sel group ya, di Carecom saya di Pondok Kopi. Kami itu dulu saya ingat ada pesan berantai, dan pesan itu kadang-kadang gak jelas saudara. Tapi pada saat masuk WA ya, doa berantai saudara yang kami lakukan. Dan itu hasilnya luar biasa saudara. Waktu itu ada cucunya Ibu Lina sakit Vino ya. Waktu diperiksa katanya positif, lalu demam berdarah. Pada saat itu kami serentak berdoa saudara. Ya, kita berdoa ya, terus menjaga, mengawal dalam doa. Esok pagi saudara, hasilnya luar biasa. Bagus, udah gak demam, udah bisa main saudara. Puji Tuhan saudara, saya sangat merasakan pada saat orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berdoa dengan kuasa Roh Kudus, doa itu tidak akan pernah sia-sia. Mari kita angkat pujian ini. Roh Kudus berhembus di tempat saudara. Roh Kudus berhembus sekarang, rasakan hembusannya. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir. Saya minta setiap keluarga bergandengan kanan katakan, ya Roh Kudus berhembus di rumahku, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Sekali lagi katakan, yang sakit katakan, Roh Kudus berhembus sekarang menjamahku. Yes, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah kami dengan Dia baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami datang sekeluarga di hadapan-Mu. Kami ingin melihat di keluarga kami nyata kuasa-Mu Tuhan. Dicurahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu.
dicurahkan di tempat ini. Haleluya, beri pujian bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami lihat kuasa-Mu dicurahkan dalam keluarga kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rararaba shanda la 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 ya shanda. Rararaba shanda. Ya raraba ya se rarabo. Haleluya. Ya raraba ya se raraba ya sa. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Ya Rama ya Sela Rama, ya Rama, ya Rama. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Nyatakan lagi, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di acara ibadah online dari Gereja Karismatik City Church. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami amat memerlukan firman Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi ini, biarlah Engkau akan beracara di tengah-tengah kami, dimanapun saudara-saudari kami berada, biarlah Tuhan hadir dan biarlah acara ini bisa menjadi berkat yang besar bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sesuai dengan tema besar dari gereja kami selama beberapa bulan ini, yaitu God's Story in Our Family. Kisah tentang Allah, tentang karya Allah, tentang kehendak dan rencana Allah dalam keluarga kita. Dan pagi ini saya akan mengangkat seorang tokoh wanita, yaitu Ruth. Kitab Ruth ditulis tidak panjang lebar, hanya 4 pasal. Dan cerita ini diceritakan pada zaman hakim-hakim. Nah, secara keseluruhan kitab Ruth menceritakan berbagai peristiwa dalam kehidupan suatu keluarga. Kalau kita cermati keluarga Elimelech dan Naomi, maka kita bisa melihat bahwa setiap anggota keluarga telah membuat keputusan pada saat kritis. Itu sebabnya saya memberikan judul bagi khotbah saya, yaitu keputusan yang tepat pada saat kritis. Saya pikir bukan saja keluarga Elimelech dan Naomi yang harus membuat keputusan pada saat kritis, tapi kita semua selama kita hidup di dunia ini, tiap hari kita membuat keputusan. Entah itu keputusan yang biasa,
seperti memutuskan untuk memakai baju apa hari ini, memutuskan untuk makan makanan apa hari ini, memutuskan untuk melewati jalan yang tidak macet dan sebagainya. Tapi ada juga keputusan-keputusan yang penting yang harus diambil. Misalnya masalah pekerjaan atau masalah memilih pasangan hidup dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian melihat 3 keputusan yang diambil oleh 3 tokoh dalam kitab Rut pasal 1. Yaitu keputusan Elimelek, keputusan Naomi, dan keputusan Rut. Kita akan melihat yang pertama, keputusan yang diambil oleh Elimelek di saat kritis. Kalau kita baca di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 dan 2, di situ kita melihat dan membaca Elimelek telah membuat keputusan pada saat terjadi kelaparan di tanah Israel. Sebagai kepala keluarga, Elimelek mengambil keputusan untuk membawa seluruh keluarganya keluar dari Bethlehem, tempat tinggal mereka, ke negeri Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Mungkin saudara berkata, ya wajar-wajar saja. Elimelek sebagai kepala keluarga mencoba menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan. Tapi kalau kita mau meneliti dengan lebih cermat apa yang dilakukan oleh Elimelek, maka ternyata keputusan yang diambil oleh Elimelek adalah keputusan yang tidak tepat, bahkan fatal. Mengapa saya katakan keputusan Elimelek tidak tepat, bahkan fatal? Ada 3 alasan yang bisa saya berikan. Yang pertama, kelaparan yang melanda Yehuda pada waktu itu sebenarnya merupakan hukuman Tuhan karena bangsa Israel tidak mau taat kepada Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim sebelum Rut, kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, di situ dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Di masa itu, bangsa Israel mengalami masa kegelapan karena adanya kebobrokan dan kemerosotan di segala bidang. Jadi, kelaparan yang terjadi di Yehuda bukan saja dialami oleh keluarga Elimelek, tapi semua umat Tuhan pada masa itu di tanah Yudea mengalami kelaparan. Ini karena dosa bangsa Israel pada umumnya. Dengan demikian, bangsa Israel harus menyadari kesalahan mereka dan bertobat serta kembali menyembah Allah, meminta kemurahan Tuhan atas tanah Yudea. Alasan yang kedua, kalau dilihat dari nama Elimelek, berarti Allah adalah raja. Seharusnya Elimelek tetap tinggal di Bethlehem, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, serta bersandar kepada Allah yang adalah raja atas semesta alam ini untuk memelihara keluarganya dari bahaya kelaparan. Sehingga waktu Elimelek keluar dari Bethlehem, timbul pertanyaan, di mana iman dan kepercayaan Elimelek kepada Allah yang adalah raja? Elimelek dan keluarganya sebetulnya memutuskan untuk mengungsi ke Moab sementara kelaparan terjadi. Jadi tidak lama. Ternyata mungkin mereka menjadi betah untuk tinggal di Moab. Mereka akhirnya menetap di Moab sampai 10 tahun, cukup lama. Dan alasan ketiga yang saya akan berikan
mengapa keputusan Elimelek tidak tepat, yaitu Moab, tempat di mana Elimelek mengungsi, adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Dalam kitab Taurat, Tuhan sudah memperingatkan, bahkan melarang bangsa Israel untuk tidak menjalin hubungan dengan orang-orang Moab. Hal itu dapat kita baca di dalam Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Ayat ini dikatakan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dan Petor di Aram, Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Elimelek sebetulnya tahu larangan ini yang Tuhan berikan. Tapi Elimelek telah mengabaikan larangan tersebut. Bahkan kedua anak laki-lakinya mengambil istri wanita Moab. Anak yang pertama, Kilion, menikah dengan Orpa. Dan Mahlon menikah dengan Rut. Kedua wanita ini adalah wanita Moab. Nasib yang tragis terjadi pada waktu mereka tinggal di Moab selama 10 tahun. Karena Elimelek meninggal. Demikian juga kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Seharusnya Elimelek tidak membawa keluarganya meninggalkan Bethlehem, yang berarti rumah roti, pindah ke Moab. Jika Tuhan tidak mengizinkan, sekalipun kelaparan sedang menimpa Israel, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan umatnya. Buktinya dapat kita lihat pada waktu Rut atau Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Di Rut 1 ayat 22b dikatakan, dan sampailah mereka di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Itu berarti masa kelaparan telah berlalu. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari keputusan Elimelek ini? Sebagai kepala keluarga, baik itu sang suami atau ayah, baik itu istri atau sang ibu, ketika Anda menghadapi saat-saat yang kritis, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan dengan sesama, jangan mengambil jalan pintas yang kelihatannya gampang, tapi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan untuk mengatasi masalah Anda. Karena keputusan yang Anda ambil sebagai kepala keluarga berdampak baik atau buruknya bagi keluarga Anda juga. Sebaik apapun kelihatannya, cara-cara tersebut justru akan membuat permasalahan hidup kita semakin rumit kalau itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pedoman bagi kepala keluarga untuk mengambil keputusan adalah firman Tuhan. Selama keputusan Anda didasarkan atas firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati Anda dan keluarga Anda. Kembali kepada keluarga Elimelek. Setelah Elimelek meninggal dan kedua anak laki-lakinya meninggal, apakah sudah selesai? Sudah berakhir keluarga ini? Karena para pria dalam keluarga ini semuanya telah meninggal. Ternyata Tuhan tidak melupakan keluarga Elimelek. Tuhan belum selesai menuntaskan, menyelesaikan rencananya atas keluarga Elimelek. Walaupun Elimelek telah mengambil keputusan yang salah bagi keluarganya. Keputusan yang kedua, keputusan Naomi. Naomi
mengalami situasi yang sama sekali di luar apa yang pernah ia harapkan. Waktu mereka mulai meninggalkan Bethlehem menuju Moab, mungkin Naomi memiliki angan-angan atau cita-cita yang muluk-muluk waktu mereka akan pindah ke Moab. Tetapi tragedi demi tragedi dialami oleh Naomi. Suaminya meninggal, kemudian kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Tinggallah kedua mantunya, Orpa dan Rut. Di saat yang kritis ini, Naomi mendengar, kalau kita baca di Rut 1 ayat 6 di situ, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan mereka makanan. Maka Naomi membuat keputusan, aku akan kembali ke Bethlehem. Naomi tidak malu untuk kembali ke Bethlehem sebagai perantau yang gagal. Ketika ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat Israel. Waktu Naomi dan Rut tiba di pintu gerbang Bethlehem, ayat 19b dikatakan gemparlah seluruh kota. Waduh, ternyata mungkin keluarga Elimelek dan Naomi waktu mereka tinggal di Bethlehem adalah keluarga yang cukup terpandang, cukup kaya. Sehingga masyarakat di Bethlehem semua kenal dengan Elimelek dan Naomi. Jadi waktu Naomi datang dengan Rut, gemparlah seluruh kota Bethlehem. Dan para wanita Bethlehem bertanya-tanya, apakah ini Naomi? Para wanita Bethlehem itu hampir tidak bisa mengenal Naomi dan Rut. Karena mungkin kondisi Naomi sudah berubah. Karena krisis yang menerpa hidupnya selama ia tinggal di Moab. Dan marilah kita melihat apa tanggapan Naomi atas sambutan para wanita Bethlehem. Rut pasal 1 ayat 20 dan ayat 21. Saya ajak kita baca ayat ini bersama-sama. Tetapi ia, yaitu Naomi, berkata kepada mereka, wanita-wanita Bethlehem, janganlah sebut aku Naomi. Naomi berarti kesukaanku atau indah dan menyenangkan. Sebutkanlah aku Mara. Mara berarti pahit dan getir. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kalau mendengar ucapan Naomi yang seperti ini bukan suatu keluhan. Ini adalah suatu ucapan penyesalan, ucapan pertobatan yang diucapkan Naomi. Karena Naomi menyadari kepindahan keluarganya ke Moab tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan yang diambil Naomi pada saat kritis untuk kembali ke Bethlehem adalah keputusan yang tepat. Mengapa? Karena Bethlehem adalah tempat kelahirannya yang merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel. Karena Bethlehem adalah tempat di mana ia membangun keluarga bahagia pada mulanya. Tempat yang disebut rumah roti, di mana berkat Tuhan tersedia bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tempat di mana kepedihan hidupnya dapat diobati. Tempat di mana kesejahteraan hidupnya sebagai seorang janda
terjamin, dan yang paling penting adalah tempat di mana ia dapat beribadah kepada Allah dengan bebas dan leluasa. Nah, pelajaran yang kita ambil dari keputusan yang dibuat oleh Naomi. Keputusan penting yang diambil Naomi untuk kembali ke Bethlehem di tanah Yehuda, dan pertobatan yang diungkapkan Naomi merupakan momentum Allah untuk ikut merajut kembali dan memperbaiki kembali bejana yang sepertinya sudah hancur berantakan, dan bagi pandangan manusia tidak ada harapan untuk diperbaiki. Coba kita perhatikan ayat dalam Rut 1 ayat 6b. Sebab di daerah Moab, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi yakin benar kalau Tuhan sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada umatnya di tanah Yehuda. Dan kalau Tuhan ada dan sedang menyatakan karyanya di tanah Yehuda dengan memberi mereka makanan, maka Tuhan pasti akan memperhatikan dirinya waktu ia kembali ke tanah Yehuda. Naomi yakin masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Keputusan yang ketiga, keputusan yang diambil oleh Rut. Ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem di tanah Yehuda, Rut bersikeras untuk mengikuti kemana Naomi pergi. Walaupun Naomi menganjurkan dan mengizinkan Rut dan Orpa untuk kembali kepada keluarganya. Kalau kita baca dalam pasal 1 ini, kita melihat bahwa pada akhirnya Orpa kembali kepada kaum keluarganya. Tetapi Rut menolak untuk kembali kepada kaum keluarganya. Dan kalau kita membaca jawaban Rut kepada Naomi, di saat yang kritis, saya sebut saat yang kritis, karena saat itu Rut adalah seorang janda. Dan suaminya tidak meninggalkan dia warisan kekayaan apapun. Dan Rut diperhadapkan dengan dua pilihan yang cukup berat. Mengikuti kehendak mertua Naomi untuk kembali ke Moab, bertemu dengan keluarganya, dan mungkin di Moab dia bisa mendapatkan suami pengganti Mahlon yang sudah mati. Atau mengikuti Naomi yang saat itu sudah tua dan miskin dan tidak punya apa-apa, ke negeri yang masih asing baginya, dan kecil harapan untuk bisa mendapatkan suami. Tapi marilah saya ajak kita membaca keputusan yang diambil oleh Rut dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Ayat ini berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut
Wow, luar biasa sekali ucapan yang diucapkan Ruth kepada Naomi. Ini merupakan ucapan iman. Saya katakan sekali lagi, ucapan iman yang keluar dari hati Ruth yang penuh kasih tanpa syarat. Mengejutkan juga. Karena ucapan iman ini diucapkan oleh seorang wanita muda yang miskin. Juga seorang janda non-Yahudi, seorang asing, wanita Moab, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa saya mengatakan keputusan Ruth adalah ucapan iman yang dilandasi kasih tanpa syarat? Karena Ruth telah memposisikan dirinya bukan lagi sebagai wanita Moab yang non-Yahudi yang menyembah dewa Kemos, dewa orang Moab. Tapi Ruth telah memposisikan dirinya sebagai seorang wanita Israel yang percaya kepada Allah yang hidup sesuai dengan ucapan yang ia ucapkan. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Pertanyaannya, dari mana Ruth memiliki keyakinan iman yang kuat yang dinyatakan dalam ucapan imannya kepada Naomi? Ternyata selama 10 tahun dia menikah dengan Mahlon, dia telah memperhatikan kehidupan ibu mertuanya, khususnya Naomi. Naomi telah memberikan keteladanan dalam hal kasih. Dan Naomi telah memperkenalkan Tuhan Allah Israel yang hidup kepada kedua menantunya. Itu sebabnya Orpa dan Ruth tidak mau meninggalkan Naomi saat suami-suami mereka mati. Bahkan mereka mau ikut Naomi untuk kembali ke Yehuda. Ada kata bijak yang mengatakan, tindakan kita atau tingkah laku kita berbicara lebih keras daripada apa yang kita ucapkan. Dan coba kita perhatikan, saudara bisa nanti membaca kembali Ruth pasal 1 sampai pasal 4, amat menarik. Ada kisah romantis di situ. Dan biarlah pada saat ini kalau kita melihat ayat 8 dari pasal 1 sampai ayat 17, di situ kita bisa melihat percakapan antara Naomi dan Ruth dan Orpa. Di ayat-ayat itu bisa kita lihat percakapan kasih dari seorang mertua kepada kedua anak mantunya. Naomi memikirkan masa depan kedua anak mantunya. Naomi hampir tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan kedua anak mantunya agar mereka bisa berbahagia di hari depan, agar mereka bisa mendapatkan suami lagi. Itu yang diperbincangkan kalau kita baca dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa simpulkan keteladanan hidup Naomi yang manis dan penuh kasih telah mempengaruhi hati Orpa dan Ruth sehingga mereka tidak mau meninggalkan Naomi. Bagi para ibu, termasuk saya juga, ibu, contoh kehidupan seorang mertua terhadap menantu yang perlu kita teladani dan renungkan. Nah, apakah sudah selesai dengan Ruth mengucapkan ucapan iman yang didasari, yang penuh kasih tanpa syarat? Apa cukup sampai di situ saja? Ternyata tidak. Karena Ruth harus menghadapi ujian iman
yang tidak mudah. Ujian-ujian ini yang dihadapi Rut untuk memurnikan imannya. Beberapa ujian yang Rut harus hadapi. Waktu Orpa kembali ke keluarganya, ini bisa menggoyahkan iman Rut. Wow, ipar saya sudah kembali. Wow, nanti apa yang dia katakan kepada keluargaku di Moab sana? Hal itu bisa menggoyahkan iman Rut. Bahkan mertuanya sendiri mengatakan, "Hei Rut, saudaramu itu sudah pergi kembali kepada keluarganya. Ayo kamu juga ikut." Tetapi Rut tetap pada prinsip imannya yang kokoh. Dia tetap kuat dengan apa yang sudah ia ucapkan. Dia tidak goyah. Hal yang lain, Rut menyadari bahwa kota Bethlehem dan masyarakat Bethlehem masih asing bagi Rut. Bisakah Rut menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di Bethlehem? Apakah ia bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Bethlehem? Ternyata Rut tetap menyatakan kasihnya yang luar biasa kepada Naomi. Dan dia terus mengikuti Naomi sampai tiba di Bethlehem. Hal yang merupakan ujian yang lain yang harus dihadapi oleh Rut. Rut dan Naomi waktu tiba di Bethlehem harus membangun kehidupan mereka dari nol. Tadi dalam ucapan Naomi kepada wanita-wanita Bethlehem, dia mengatakan dia keluar dengan tangan yang penuh. Tapi sekarang dia kembali dengan tangan kosong. Berarti dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu berarti Rut yang harus bekerja untuk mencari nafkah. Dan kira-kira apa pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Rut untuk menghidupi kehidupannya dan mertuanya? Dan cukup mengejutkan karena Rut melakukan pekerjaan yaitu mengumpulkan atau memungut butir-butir jelai di belakang pekerja-pekerja di ladang orang. Wow. Di tengah panas terik. Itu dikerjakan oleh Rut tanpa pamrih. Dia tanpa istirahat non-stop dia lakukan pekerjaan itu. Karena dia harus mengumpulkan secukupnya makanan untuk dia dan mertuanya. Dan ternyata dalam ujian-ujian yang tadi sudah saya sampaikan, Rut lulus dalam ujian tersebut. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana Rut mempertahankan imannya? Nah, ini hal yang juga tidak mudah. Tapi kita melihat Rut tetap pada keyakinan imannya dan kasih yang ia nyatakan kepada Naomi, yaitu kasih tanpa syarat. Rut dengan rajin bekerja memungut jelai di ladang milik Boas. Rut tidak bersungut-sungut kalau ia harus bekerja dari pagi sampai sore, non-stop di bawah terik matahari. Rut menaati nasihat yang diberikan Naomi kepadanya. Dan di dalam pasal 2 dan 3, di situ Rut menanti dengan sabar waktu Tuhan menyatakan pahala atas kesetiaan imannya. Nah,
unsur-unsur tadi yang saya sebutkan, tetap pada keyakinan, kasihnya, rajin, tidak bersungut-sungut, mentaati, dan sabar menanti. Ini semua ciri-ciri dari iman yang dia miliki. Dan upah dari ucapan iman yang Rut ucapkan luar biasa. Tuhan menghargai. Dan apa yang Rut mendapat dari upah imannya? Rut menerima upah secara jasmani dan juga upah secara rohani. Upah secara jasmani. Boas bersedia menebus Rut dan Naomi. Dan sejak itu Rut menjadi istri Boas. Dan lahirlah Obed, nenek dari Raja Daud. Upah secara rohani. Nama Rut disebutkan di Alkitab sebagai salah satu pahlawan iman dan termasuk dalam daftar silsilah Yesus Kristus yang dapat kita baca di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16 dan khususnya pada ayat yang kelima. Di situ tertera nama Rut. Dan Rut memperoleh anugerah rohani menjadi nenek moyang Raja Israel, yaitu Raja Daud. Dan dari Raja Daud kemudian janji Mesias diteruskan. Oh, luar biasa. Pelajaran yang kita ambil dari keputusan yang diambil oleh Rut di saat kritis. Iman yang kita miliki harus diperkatakan. Khususnya dalam situasi yang kritis. Saya coba membaca dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Iman kita harus kita ucapkan sebagai satu wujud bahwa ya, saya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya yakin bahwa iman yang saya perkatakan pasti didengar oleh Tuhan. Dan Dia menghargai iman yang kita nyatakan dalam ucapan kita. Yang kedua, setia dan sabar kepada keputusan iman yang dilandasi kasih tanpa syarat. Walaupun, nah ini dia. Walaupun jawaban tidak segera datang dan ujian iman datang bertubi-tubi, tetap sabar menanti. Karena pada akhirnya pasti Tuhan akan memberikan reward kepada mereka yang setia dan tetap taat kepada iman yang teguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada harga yang harus dipertaruhkan berkaitan dengan iman kepada Tuhan. Rut berani meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan adat istiadatnya serta kepercayaannya demi mengikuti Naomi. Sebagai penutup, saya mau mengajak Bapak Ibu, mungkin ada di antara para pendengar yang saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit, situasi kritis, mungkin karena pekerjaan, mungkin ada masalah sakit penyakit, mungkin masalah keluarga yang membuat saudara mungkin tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan Anda diminta untuk membuat keputusan. Apalagi saat ini terjadi pandemi. Bukan saja kita tetapi seluruh dunia sedang mengalami krisis dari pandemi ini. Dan ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Saya anjurkan, mintalah hikmat dan pimpinan Tuhan dalam mengambil keputusan. Landasilah keputusan Anda di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan di atas logika saudara, bukan di atas
pikiran saudara sendiri atau apa kata orang. Tetapi landasilah keputusan Anda di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kalau Anda telah salah langkah, segeralah kembali dan mohon ampun dari Tuhan. Kalau saudara sudah salah mengambil keputusan, jangan terus tinggal di dalam kesalahan itu. Tetapi kembalilah seperti Naomi yang kembali ke Bethlehem. Masing-masing kita yang sudah percaya kepada Tuhan telah diberi porsi iman. Praktekkanlah iman Anda dengan cara mengucapkan ucapan iman. Dan setialah pada ucapan iman Anda. Serta sabarlah menanti waktunya Tuhan menyatakan kuasanya. Dan yang terakhir, ketahuilah Tuhan belum selesai menggenapi rencananya bagi Anda dan keluarga Anda. Tuhan sudah berjanji untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagi Anda dan keluarga Anda. Peganglah teguh janji Tuhan itu dan perkatakan janji Tuhan tersebut dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya tahu lagu ini, semua kita tahu lagu ini. Tapi marilah saya ajak kita menyanyikan lagu ini sebagai satu doa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pada saat saya berada dalam keadaan baik ataupun dalam saat menghadapi krisis, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau ada bersamaku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan lagi bersama-sama saya, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan.
bagiku. Haleluya. Mari tunduklah kepalamu dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk cerita yang kami baca dari Rut. Ada keputusan-keputusan yang diambil, keputusan yang salah, keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin juga ada di antara kami saat ini yang mendengarkan acara ini sudah salah mengambil keputusan. Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau minta ampun. Dan kami mau memperbaharui lagi penyerahan diri kami kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolong kami dalam melangkah agar kami tidak salah lagi. Tapi biarlah hikmat-Mu dipenuhi atas kami ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang kami ambil berkenan di hati Tuhan. Dan Engkau akan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan ucapan iman seperti yang diucapkan oleh Rut. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan porsi iman dalam hati kami. Dan kami mau memperkatakan iman kami untuk sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau yang melihat hati kami, yang kami ucapkan ucapan iman kami dengan tulus di hadapan-Mu. Kiranya Engkau dengar dan Engkau jawab apa yang menjadi kerinduan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah tidur. Engkau Allah yang selalu mendengar. Dan Engkau Allah yang siap untuk menjawab anak-anak-Mu yang berseru kepadamu siang dan malam. Tuhan Yesus, mungkin juga ada di antara para pendengar yang sedang berada dalam situasi-situasi yang menyedihkan. Seperti yang dialami oleh Naomi dan Rut. Di mana orang-orang yang mereka kasihi sudah Engkau panggil pulang. Mungkin ada rasa sedih. Ada mungkin rasa kekecewaan. Tuhan, hiburkanlah hati mereka. Kuatkan mereka. Bahwa Engkau belum selesai dengan kehidupan mereka. Engkau masih bekerja dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Rencana-Mu yang indah masih Engkau jalankan dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa agar rencana-Mu yang indah itu akan Engkau genapi dalam kehidupan mereka. Engkau membuat semua yang mereka perbuat itu menjadi berhasil karena mereka berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena janji-Mu itu ya dan amin adanya bagi kami. Berkatilah setiap pemirsa yang sedang mendengarkan acara ini, dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka, berkati studi mereka. Dan biarlah waktu mereka mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan mereka, mereka selalu mengutamakan Engkau dan firman-Mu. Sehingga keputusan yang mereka ambil berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian,
Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus itu akan terus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Bye-bye. Puji Tuhan, kita semua telah menyelesaikan ibadah online hari ini. Dan saya percaya saya diberkati, Anda semua diberkati. Bagi Anda yang ingin mengirimkan persembahan dan persembahan persepuluhan bagi mendukung pelayanan CCC, kami menerimanya dalam bentuk transferan di rekening gereja yang kami sediakan. Dan bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa atau layanan doa, staf pastoral kami akan menolong dan membantu Anda melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami dalam ibadah doa Power of Prayer setiap Jumat malam jam 7. Sampai di sini kebersamaan kita dalam ibadah online CCC. Tuhan Yesus memberkati.